Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Musholla, apa mereknya ini Musholla? Musholla At-Taqwa Ustaz Abdul Rahman. Betul? Yang mana? Ustaz, Masya Allah, saya masih muda banget ini. Biasanya kalau yang muda itu bikin semangat ya. Yang saya hormati dan muliakan guru kita Ustaz Saripudin, ada yang mana? Kurang sehat. Kita doain semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan muliakan sahabat saya wasilah yang menyampaikan saya di sini, Bapak Muhammad Nur atau namanya ya? Siapa panggilannya? Apoy. Insyaallah saya berteman dengan beliau, dengan abangnya juga cukup lama. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus berlanjut. Juga yang saya hormati dan muliakan para bapak, para ibu, remaja, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa merasakan bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh kaum muslimin, bulan yang dinantikan kehadirannya oleh orang yang beriman. Karena berapa banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, juga keluarga kita yang tahun lalu puasa bareng-bareng dengan kita, makan sahur dan makan buka juga dengan kita. Namun saat ini beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keuntungan ini, keutamaan ini haruslah kita syukuri. Karena seandainya pun ada di antara kita yang Allah kasih kenikmatan menemui bulan Ramadan tapi tidak diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan karena kesibukannya, karena kemalasannya dan lain-lain. Jadi hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini saat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang nanti insya Allah ketika masuk ke dalam akhirat mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan ceramah kita, disepakati dulu. Karena biasanya di beda kampung, beda daerah, beda kebiasaan. Di sini kalau kuliah subuh sampai jam berapa?
Sampai jam 6. Lama juga. Betul sampai jam 6? Oke, siap insya Allah. Kalau saya nggak sanggup diri, terus saya duduk begitu maksud saya. Biasanya yang kuliah subuh duduk sama diri. Diri. Oh begitu. Iya kan? Saya ikutin aja kayak mau di sini. Ini namanya tamu. Tamu itu bagaimana tuan rumah. Kalau kata tuan rumah lanjut. Kalau kata tuan rumah berhenti, ya berhenti saya. Kalau kenapa? Kalau nggak kuat bisa dulu. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sa'ban dalam sebuah riwayat hadis pernah menyampaikan sabdanya, "Qad azalakum syahrun azimun, syahrun mubarakun." Hai orang-orang yang beriman, sungguh kalian nanti akan didatangi bulan yang sangat agung selepas Sa'ban ini. Bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang mengatakan Ramadan bulan penuh berkah, bukan kita yang ngomong, tapi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sendiri bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Apa maksudnya? Ramadan bulan penuh berkah artinya di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita peroleh. Namun kebaikan-kebaikan tersebut tidak sekonyong-konyong simsalabim datang ke kita. Harus diusahakan, harus diupayakan. Karena Ramadan ini bulan spesial yang Allah kirimkan untuk kita agar kita dapat meraih sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu derajat ketakwaan yang diimpi-impikan. Pak, nah, saya sengaja bentak-bentak biar kagak tidur. Oh, alhamdulillah masih pada hidup ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan? Karena keberkahan yang dimaksud bukan sekedar urusan dunia, tapi keberkahan ini adalah dunia dan akhirat. Itu jauh lebih penting. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar Ramadan tahun ini menjadi benar-benar bulan berkah buat kita. Yang pertama, jalankan sunnah-sunnah saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mungkin di sini ada majlis taklim ya. Iya Pak, ada ya. Pasti guru-guru kita sudah menyampaikan tuh apa saja sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan saat kita menjalankan puasa. Saya sekedar mengulas doang. Kalau pengen puasanya cakep, pengen mendapatkan keberkahan Ramadan, jalankan sunnah-sunnah dalam menjalankan ibadah puasa sesuai yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, kita kalau mau puasa ngapain dulu? Sahur. Ente pikirannya makan aja. Lihat dulu. Lihat menjadi sesuatu yang penting. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kualitas ibadah kita, naik atau tidaknya ibadah yang kita laksanakan tergantung niatnya.
Maka kata ulama-ulama fikih dalam urusan puasa, niatnya itu disunnahkan untuk ditabyid. Apa itu ditabyid? Diinapkan di malam harinya. Makanya kalau orang-orang yang biasa menjalankan sholat tarawih, itu kalau di kampung saya, insya Allah sama di kampung sini, selepas sholat tarawih dibimbing sama imamnya untuk membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhis sana. Begitu nggak di sini? Sama ya? Itu sunnah, Pak. Walaupun memadai kalau seandainya saat sahur kita baru baca niat, tapi sunnahnya ditabyid, diinapkan. Supaya apa? Supaya kita nggak kelupaan. Sebab kalau kita kelupaan niat, secara hukum fikih kita nggak niat puasa, tapi besoknya tetap wajib menahan haus, menahan makan, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak dihitung oleh Allah. Wajib nahan, tapi itu dianggap hari itu kita nggak puasa, kan repot jadi. Jadi pertama apa? Tabyidun niat sunnahnya, diinapkan niat kita. Yang kedua, takhirus sahur, mentakhirkan waktu sahur kita. Alhamdulillah tadi kita pada sahur ya. Ya, ada yang pakai sate, ada yang pakai rendang, ada yang pakai sambal goreng ati, ada yang pakai telur. Itu yang pakai telur yang THR-nya belum cair kayaknya. Ada yang pakai Indomie, betul ya? Masalah sahur ini ternyata diatur. Yang bagus sahurnya ditakhirkan. Kata ulama sekitar 50 atau 100 ayat waktu membaca Al-Quran sebelum subuh. Kalau subuh sekarang jam 4.40, sunnahnya makan sahur jam 4 lewat. Pertanyaannya, tadi kita sahur jam berapa? Jam 4 ya. Udah cakep tuh. Udah masuk kategori sunnah. Ada orang sahur jam 3, gak apa-apa, tapi tidak mendapatkan pahala takhirus sunnah, takhirus sahur. Cakep tuh. Lalu apa lagi? Makan sahur dan berbuka puasa sunnah pakai korma. Alhamdulillah walaupun di Indonesia pohon korma rada jarang, tapi yang jual korma banyak. Jangankan di Tanah Abang, di pasar Minggu orang jual korma kan ngambrak ya. Sunnah tuh Pak. Sahur korma, buka puasa korma. Yang sering kita buka puasa doang ya. Kalau sahur biasanya jarang. Sunnah juga itu padahal. Cuma orang Indonesia kadang-kadang begitu sih. Buka puasa sunnahnya makan korma, wajibnya makan gorengan. Betul ya? Nggak aci. Kalau bahasa saya tuh, buka puasa kalau nggak ada gorengan sama lontong sama bihun kagak resep rasanya. Ya, itu ada. Silakan, tapi jangan lupain kormanya. Karena dari segi kesehatan, insya Allah lebih cepat menambah energi buat kita. Sunnah dua. Yang ketiga anjurannya, ketika sudah pasti waktu maghrib segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Tapi sudah pasti datangnya maghrib. Maka tolong nih, yang di masjid musola muazin, di sini ada suka buka bersama ada ya. Tolong nih, muazin ketika sudah masuk waktu batalkan sekedar minum air, langsung azan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang nggak percaya sama TV. Pokoknya gua
buka puasanya nunggu aja dari musola aja dah. Pas hari itu yang azan kelaparan. Udah waktu. Oh iya, dia minum teh manis dulu, 1 gelas, tambah aqua, makan tahu, makan lontong, sama bihun. Jangan di rumah nungguin ini kok belum ajan. Awas tuh, langsung batalin azan, biar yang di rumah yakin sudah masuk waktu. Kadang yang sunnah-sunnah itu kita anggap sepele, padahal yang sunnah itu yang akan menambah dan melipat gandakan pahala puasa kita. Itu sunnahnya itu. Dan Rasul lakuin itu. Rasul perbuat itu. Jadi kalau mau tahu bagaimana makan sahurnya Rasul, ya itu. Bagaimana makan bukanya Rasul, ya itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka utamakan dengan rutop. Rutop itu korma yang rada mudaan yang seger. Harganya memang lebih mahal sedikit. Kalau nggak ada rutop, tamer. Tamer itu korma yang biasa umum, korma matang. Kalau nggak ada, bahasa hasawatin minal ma, seteguk minum dari air. Jadi urutannya kalau nggak rutop, tamer, air putih. Kalau kita tahu isi, lontong, nah, teh manis. Bahkan dia bilang berbukalah dengan yang manis. Itu bukan hadis Rasul ya Pak. Kalau ada istilah yang mengatakan berbukalah dengan yang manis, itu bukan hadis Rasul. Tapi penafsiran dari perbuatan Rasulullah yang beliau berbuka dengan korma. Korma manis apa enggak? Pak, korma manis apa enggak? Manis apa enggak korma sama istri kita? Pak, manis apa mana korma sama istri kita? Mau jawab manisan korma istrinya di sono. Manis panjang, kalau manis makan. Bukan. Satu coba ngamalin sunnah-sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, biar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, di saat puasa tinggalin maksiat, baik maksiat hati maupun maksiat panca indera. Maksiat hati gimana? Rasa gedot, jengkel, kesel, itu maksiat hati itu. Puasa gedek mulu bawaannya, puasa kesel mulu bawaannya, puasa enak mulu lihat suaminya, buang-buang itu. Karena hakikat puasa kan al-imsak, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, dan juga menahan diri kita dari sifat-sifat bawaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan tuh. Gedek sama orang, hasad, dengki sama orang, iri hati sama orang, buang-buangin kayak gitu. Dengar tetangganya pulang dari Tanah Abang dia kesel. Enak banget dulu. Pulang dari Tanah Abang nenteng banyak banget. Dia nggak tahu yang ditenteng apaan. Kesel bawaannya, dengki bawaannya, iri bawaannya, sama saudaranya, sama tetangganya, sama sahabatnya, sama kerabatnya. Awas tuh. Kalau sesungguhnya dengki yang kita pelihara, hasad yang kita pupuk, iri hati yang sengaja kita biarkan, dapat menghapuskan pahala kebaikan yang sudah kita lakukan. Innal hasana ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya sifat hasad, dengki, iri hati dapat memakan pahala kebaikan yang telah kalian lakukan sebagaimana api membakar kayu bakar.
Terawihnya angus, puasanya angus, sedekahnya juga hangus, gara-gara dengki, gara-gara iri hati. Awas, buang-buangin Pak, si Patria buang-buangin. Ini kan latihan. Bulan Ramadan latihan buat kita untuk membersihkan hati. Makanya keluar Ramadan kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Orang bertakwa nggak gampang kesel, orang bertakwa nggak gampang marah, orang bertakwa nggak gampang iri, nggak ada sifat ria dan lain sebagainya. Makanya dalam gambaran hadis kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in qatalahu ahadun aw sabahu faqul inni shaim. Jika ada orang yang ngajakin berantem, ngajakin duel, atau mencaci maki kalian, katakan faqul inni shaim, saya lagi puasa. Lu jangan macam-macam, ayo ribut sama gua lagi puasa. Alasan aja, lu takut aja sama gua lagi puasa. Ayo sekarang, ntar maghrib kadongan, ditantangin mulu soalnya. Tahan Pak, emosi tahan, amarah tahan, semuanya tahan. Kesel sama bini, mohon maaf, kesel sama bini. Bangun sahurnya kesiangan sehingga kita coba sahur air putih doang. Tahan, jangan emosi, jangan marah. Gara-gara lu nih bangun kesiangan, gua sahur cuma air putih doang. Buka puasa, masakan istri kurang enak, kurang selera buat kita, keasinan atau tidak ada rasa sama sekali. Jangan marah, tahan. Masak apaan sih lu? Ketahuan lagi lapar-laparnya. Emang dari siang kita belum makan. Masak sayur bayam kagak ada rasanya. Masak ayam goreng keasinan. Gak bener lah. Awas, tahan. Latihan buat ini. Itu baru maksiat hati. Belum lagi maksiat panca indera. Apa? Mata, tahan. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dikatakan ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Di antaranya an-nazaru bisyahwati, melihat sesuatu dengan syahwat. Sore-sore ngabuburit, ajak anak, ajak istri keliling pasar minggu, cari bukaan maksudnya, pakai motor. Kebetulan kita tinggal di Jakarta. Mohon maaf, di Jakarta nggak semuanya orang tutup aurat. Berbagai macam model orang ada, yang rapat banget ada, yang ngablak banget juga ada, banyak. Ada dapat, jangan bilang banyak. Naik motor sama bini kita, di depan ada perempuan semok. Tahu semok? Bahenol, bajunya kekecilan, perutnya kelihatan, paha ngablak kemana-mana, persis depan kita. Pertanyaannya, kalau ketemu yang kayak gitu, Bapak lihatin apa Bapak menghindar? Ulang Pak, ulang. Saya pengen dengar yang jelas Pak. Lagi jalan-jalan sama anak, sama istri cari bukaan. Di depan ketemu aprokan dengan perempuan semok, bajunya kekecilan, perutnya kelihatan, pahanya kemana-mana, putih mulus. Kira-kira yang begitu Bapak lihatin atau Bapak hindarin? Ya, begini orang situ ternyata. Itu mah alasan. Ustaz, kalau saya pada nabrak, ya saya liatin juga dah. Kan katanya liatin yang pertama rezeki Ustaz. Pakai dalil lagi. Ketemu tuh perempuan belok kanan, kita ikut belok kanan.
Dicolek sama istrinya. Bang kan kita lurus nyari gorengan. Kagak gua mau beli cendol dulu kasih. Padahal nggak ada itu perempuan. Awas. An-nazaru bisyahwati. Batal pahala puasa kita. Walaupun mungkin puasa kita nggak batal, tapi pahalanya batal, gugur. Gara-gara kita mengikuti hawa nafsu. Dan ini banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi. Saya termasuk ngalamin. Tadi mau berangkat ke sini jam 4.15 dari arah Bangka menuju ke sini. Itu kan lewat Kemang, Pak. Tahu Kemang? Di Kemang banyak apa? Banyak kafe, banyak bar-bar. Itu jam 4.15 baru bel bubar. Mungkin sahur bersama sekalian mereka bisa. Yang keluar dari kafe, Masya Allah tuh tanya aja tuh yang nganterin saya. Waduh. Ya dari kafe kan jangan pakai jilbab, pakainya serono, seksi. Yang lihat saya pakai gamis, pakai sorban, pakai peci putih. Gue liatin, malu sama gamis, kagak diliatin. Lu tahu aja. Godaan luar biasa nih. Jadi Anda seperti sahwat baik saat puasa maupun di luar biasa. Tahan Pak, godaan Pak. Makanya kalau puasa jangan sering-sering keluar rumah dah. Jangan sering-sering ke pasar, gawat urusannya. Bagaimana saya nggak sering-sering di pasar, Bos? Saya dagang di pasar. Hati-hati. Aduh. Apalagi tukang ojek ya. Pengalaman banget Bapak sini. Dapat penumpang luar biasa. Duduknya nyemplak. Rem kita kebangkatan pakem. Lewat situ banyak tanggul. Aduh urusannya. Rupanya orang sini pada pengalaman semua kayak dia. Hati-hati Pak. An-nazaru bisyahwati. Bahaya. Jangan sampai pahala puasa kita berkurang. Makanya Bu, tolong dong Ibu, juga anak perempuan Ibu hormatin kita. Ibu tutup aurat yang benar. Anak Ibu wajibin tutup aurat. Kasihanilah kami para lelaki. Iman kami mungkin kuat, tapi ada yang gak kuat dari iman kami. Tolong hormatin. Satu itu ya, an-nazaru bisyah. Yang kedua, ini mata samping ke telinga. Telinga kita jangan biasain dengerin hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Omongan-omongan ghibah. Tinggalin. Saya sih gak ngomongin orang Pak Ustaz. Terus ya dia lagi ngomong saya dengerin aja. Ya sama. Ya sih cuma timbang dengerin doang. Ya sama. Kok orang gak bakal ngeghibah kalau ente gak ngomong, gak dengerin. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala anhu, kalau puasa itu sangat dianjurkan untuk membersihkan telinga kita dari lagu-lagu, dari taladud, dari musik-musik yang mengundang syahwat. Lebih baik dengerin Quran, lebih baik dengerin sholawat. Boleh juga lagu, tapi jangan yang terlalu mengandung unsur percintaan yang dapat mengundang syahwat. Di bulan puasa kurangin dangdut, kurangin dangdut ya. Mansur S tuh kurangin bu. Mansur S kurangin Mansur S. Di pagi-pagi bulan Ramadan setelah Mansur S. Judul lagunya Jangan Pura-Pura. Ustaz denger tahu juga, gue punya albumnya. Kurangin dah, mendingan setelah sholawatan
Kan sekarang alhamdulillah orang nyanyi sholawat udah banyak, dengerin itu aja atau dengerin Quran. Kurangi dengerinnya, nggak bagus. Turun lagi nih ke mulutnya. Ini sumber maksiat juga nih. Ada bohong di sini, gibah juga di sini, caci maki juga ada di sini, ngomel ada juga di sini, ada semua di sini. Jaga semua. Lakinya tukang ojek, jam 9 belum keluar narik, lu teriak, "Bang, jam berapa ini bang?" Kang ojek malas banget, jam 9 dia baru bangun lagi. "Bang, bangun bang, udah jam berapa ini lu kagak narik? Udah mau lebaran bang, anak perlu beli baju, saya juga perlu beli baju. Ayo bang, yang semangat sedikit. Lu kayak orang-orang apa bang, lakinya dibego-begoin, lakinya digoblok-goblokin. Ada orang begitu, bukan di sini. Suaminya dikata-katain, bangunin boleh, bilangin silahkan bang, yang rajinan dikit bang, yang semangatan dikit bang, ini kita bulan puasa, kebutuhan kita banyak. Bilangin baik-baik. Suami lagi tidur dia teriak, orang lagi tidur suruh lihat jam. Lu aja lihat jam melek. Bang, lihat jam berapa? Orang lagi tidur lihat jam. Caci maki, awas. Kadang kita kesal banget sama orang, kita caci maki tuh. Keluar dari mulut kita omongan-omongan yang gak pantas, kebun binatang keluar semua. Marah-marah dia, keluar semua kata-kata yang gak pantas. Awas. Kata baginda Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahis wal bazi. Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci maki ataupun melaknat. Bukan juga orang yang suka ngomong keji ataupun kotor. Lagi bulan puasa siang-siang di masjid lagi ngomongin yang jorok-jorok. Hati-hati. Emang satu frekuensi. Ngomongin yang kagak-kagak. Lo tau gak? Gue tadi lihat TikTok, terus bukan main. Di TikTok ya, gue lihat Nikita Mirzani, pakaiannya begini-begini. Dia ngomongin tuh yang jorok-jorok, jangan. Tinggalin pak. Gak usah lihat itu yang begitu, jangan. Pak, punya TikTok, punya TikTok gak? Gak punya. Hari gini gak punya TikTok, Pak. Punya. Kalau yang punya, yang begitu itu lewatin. Jangan dilihat yang begitu, namanya dosa doang. Kalau punya TikTok, lihat TikTok saya. Gue juga punya, Yunus Musta. Ini tadi kan sengaja saya rekam nih, ada di YouTube, ada di TikTok, lihat cari. Isinya ceramah doang, insya Allah sama guru saya yang lain juga gitu. Ngomong-ngomong yang jorok, yang porno, yang keji, ngomongin yang tidak mengundang rahmat Allah, omongan-omongan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, awas, kudu kita puasain. Belum lagi ghibah, ngomongin orang, ya Allah. Allah ciptakan lisan kita emang gak bertulang. Ngomong apa aja enak. Dari pagi sampai sore ngobrol kagak ada capeknya. Tapi sayang yang diobrolin hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ngomongin orang. Pak Ustaz, saya mah bukan ngomongin, emang begitu kenyataannya. Itu namanya ngomongin kok kalau begitu. Kalau engkau ceritakan sesuatu yang terjadi pada saudaramu, yang jelek-jelek kamu ceritakan, kamu ngomongin, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak terjadi pada saudaramu, kamu ceritain, itu namanya fitnah. Dua-duanya jelek, dua-duanya gak bagus. Ghibah kata Allah, bagaikan makan bangkai daging saudara kita. Fitnah kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dasar daripada pembunuhan. Makanya mendingan diam aja, kata baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah ngomong yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa, diam.
diam aja udah. Laki kita ngeselin, diam aja udah. Bang, suami kita ngeselin, diam aja. Jangan ngomong yang sembarangan. Apalagi sampai caci maki, jangan. Apalagi pakai update status. Dasar suami gak punya pikiran. Udah tahu 20 hari lagi mau lebaran, banyakan tidur, narik kek. Isinya bikin status kayak gitu, suaminya balas. Gue juga pengen narik, cuma penumpangnya jam segini gak ada, amsyong dah. Ada begitu, suami istri perang SW ada. Dua, tadi pertama, jalankan sunnah-sunnah dalam menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang doyan mabok, yang doyan judi berhenti. Ada yang doyan mabok sini? Enggak ya, yang doyan judi? Belum tentu. Emang sih gak nongkrong di tempat judi. Pakai HP judinya zaman sekarang. Game online, judi online, main slot. Ngomong lagi, Ustaz tahu banget main slot. Iya, gue gak dapat soalnya. Kagak Pak, saya tahu aja gitu. Awas, termasuk judi itu. Judi online, game slot, judi itu. Hati-hati, tinggalin yang gitu. Yang masih juga bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang man adraka Ramadan walam yughfar lahu, siapa orang mendapati bulan Ramadan dia tidak diampuni dosanya karena banyak maksiat juga, melanggar larangan Allah juga, abadahullah, Allah akan jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Yang ketiga nih, HP panjang sih Pak, HP 20. Kalau udah berapa? Itu baru 3 itu udah jam segini. Apa gimana? Jangan semua. Tahun depan lagi ulang ya. Yang ketiga, banyakin baca Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau bulan kemarin di luar Ramadan kita nggak sempat baca Quran karena sibuk, mungkin orang bilang wajar. Ini bulan Ramadan masih nggak baca Quran juga, kebangetan. Al-Quran itu bukan kitab suci sama dengan kitab suci yang lain, beda dia. Al-Quran bukan bacaan biasa. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang kalau kita baca per hurufnya akan dihitung pahala kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia akan diberikan ganjaran pahala 10 kebaikan. Beliau contohkan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca Al-Quran alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Maka sesibuk-sibuknya kita Pak, jangan tinggalin Quran. Kadang kita lihat HP kuat, lihat Quran ngantuk bawahnya. Lihat HP dari pagi sampai siang kuat banget tuh. Medsos dibaca, Instagram dia baca, Facebook dia lihat-lihat dia baca, Quran dia kagak baca-baca. Padahal jaminan Nabi kita Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Pak, baca gak Quran kemarin-kemarin? Ayo jujur, baca gak? Kalau kemarin gak sempat baca, 20 hari ke depan paksain baca. Sesibuk apapun kita, minimal 1 lembar, minimal 10 ayat, minimal 1 ayat, asal baca. Sibuk banget kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Sekian ayat. Berapa kebaikan tuh? 30. Besokannya lagi, sibuk lagi. Ya udah enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Sadaqallahul azim. Lumayan. Berapa kebaikan? Dua huruf ya dan sin. Hari berikutnya sibuk lagi, sangat sibuk banget. Ya udah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. 10 kebaikan. Kan ada surat Al-Qalam nun ya. Qaf. Sadaqallah. Bisa enggak? Kalau nggak bisa juga kebangetan. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran karena waktu dulu saya nggak sempat belajar, saya nggak sempat ngaji. Karena ada tuh orang nggak bisa baca Quran ya. Insya Allah orang sini bisa baca Quran semua nih. Ya, kan orang kalau baca Quran mulu bukannya bersih pak, bening, bercahaya. Ini bapak ini bercahaya banget. Oh di bawah lampu, bawah lampu. Kalau nggak bisa baca, emang nggak ada yang kita hafal. Saya tanya, kulhu hafal nggak? Kulhu hafal nggak? Al-Falaq hafal nggak? Anas hafal nggak? Yang biasa tahlilan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza. Bisa apa kagak? Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa kebangetan. Ayo baca Quran banyakin. Jangan kalah dengan gadget kita, jangan kalah dengan HP kita, jangan kalah dengan teknologi. Silakan pakai itu, gunakan itu, tapi jangan pernah tinggalkan Quran walaupun 1 ayat sehari. Kalau perlu di absen sama ketua masjid, ketua masjid mudah di absen. Coba yang udah baca Quran hari ini, tolong namanya Pak Haji Abdullah. Udah baca belum? Udah, checklist. Bapak Muhammad Tur, udah checklist. Nanti yang 30 hari baca Quran kasih hadiah kain. Amin ngapa? Ini saya ngompor-ngomporin aja. Kok ketua masjidnya masih seger, masih muda. Ketua itu jangan datang. Kenapa? Ya nggak usah yang mahal-mahal. Jangan kasih hadiahnya BHS bangkrut udah. Ya cukup ya Wadimor dah Wadimor harus 1 juta umat. Kodinya sekarang udah 1.025.000. Gajah duduk 1.400.000. Sakit 1.600.000. Ya gunakan emang. Banyak yang baca Quran Pak. Ya. Yang terakhir oleh-olehnya. Supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan, banyakin sedekah. Ramadan ngajarin kita untuk sedekah. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, siapa orang yang ngasih makan orang berbuka, maka dia mendapatkan tambahan pahala dari orang yang makan makanannya. Makanya di masjid musola yang bawain banyak ya. Coba di bulan lain jarang orang bawain teh manis, jarang. Bawa gorengan jarang. Nasi nampan jarang. Tapi Ramadan tebusan orang. Ini ngajarin sedekah. Hakikat diri kita ini orang pelit Pak. Hakikat manusia itu bakhil. Yang bilang siapa? Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, "Wa kana al-insanu qatura." Dan adalah manusia sifat dasarnya kikir, pelit, bakhil, medit, korek, pantat kuning, buntut gasiran, apalagi pelit banget, rata-rata pelit gitu. Nggak percaya? Saya contohin ya. Suka pada Jumatan kan? Atau di sini kalau Ramadan tarawih ada kotak amal lewat ya? Ini subuh nggak ada lewat, itu subuh nggak ada lewat. Nggak ya, memang begitu peraturannya. Taruh tarawih. Kita tarawih bawa duit apa enggak? Bukan lagi duit, dompet kita bawa. Betul ya? Ketika kotak amal lewat, ada di hadapan kita buka dompet kita.
Ternyata alhamdulillah penuh. Semua warna ada di situ. Merah ada, biru ada, hijau ada, ungu ada, coklat ada, abu-abu ada. Kotak amal lewat di depan kita. Di antara semua warna yang ada, warna apa yang masuk ke kotak amal? Nah, jelas sudah, jelas. Abu-abu. Mana robek? Tambelan solasi lagi. Sifat dasar kita begitu. Rasulullah ngajarin kita untuk berbagi. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mana kasat malun min shadaqatin bal yazdad." Gak bakal berkurang harta yang ente sedekahin, bahkan akan ditambahkan dan ditambahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yughlibu. Apapun yang kalian infakkan, Allah bakalan ganti. Infakin 10.000, Allah akan ganti. Kalau Allah yang ganti, yang keluar 10.000, yang diganti bisa lebih. Karena Allah Maha Kaya. Keluarin 10.000 diganti 100.000. Keluarin 100.000 diganti 1 juta. Keluarin 1 juta diganti 10 juta. Masalahnya kagak ada yang percaya. Buktiin aja ntar malam. Kalau dia percaya ntar malam banyak merah. Bener kan? Gue lagi butuh duit banget nih, pengen dapat duit 1 juta. Gue masukin duit 100.000. Kali aja Allah ganti 1 juta. Kagak percaya orang, jadi gak bakal terjadi. Infakin, sedekahin. Anfik ma bil jaib, ya 3 ma bil ghaib. Sedekahkan apa yang ada di kantong kita. Nanti yang di luar sana yang kita gak lihat akan datang ke kita. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang dari rezeki yang kita gak duga-duga. Infak 50.000. Besoknya tarik, dapat penumpang Tanjung Priuk. Di tengah jalan kita rada oleh. Ada yang penumpangnya, bang pelan-pelan. Kenapa sih bang? Kayaknya saya nggak konsentrasi. Naik motornya jadi saya lagi puyeng, anak saya belum dibeliin baju lebaran, bini saya ngerong-ngerong mulu. Mana mertua tanyain dodol lagi dodol. Nyampe di tujuan, bayarnya pakai aplikasi ditambahin. Bang ini ada sedikit rezeki nih bang, 500.000. Amin. Kagak percaya banget sih. Tapi yang ditambah oleh Allah bukan hanya sekedar nominalnya, yang lebih penting adalah berkahnya. Nominal boleh tidak sama, tapi keberkahan itu yang luar biasa. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, mending mana 100.000 berkah apa 10 juta gak berkah? Jawab yang jujur, Bu. Mending mana 100.000 berkah apa 10 juta gak berkah? Gak salah. Doainmu lakinya supaya punya banyak duit. Lahir sebagai sebuah penutup. Allah Subhanahu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang dilewati oleh matahari padanya kecuali turun 2 malaikat. Apa itu malaikat? Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalaqa. Ya Allah, kalau hari ini, pagi ini ada jamaah masjid At-Taqwa yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya, kasih ganti ya Allah. Malaikat yang doain Pak, bukan saya. Kalau saya mungkin doanya nggak diterima, malaikat. Kira-kira kalau malaikat yang doain dikabul nggak Allah? Dikabul. Cuma percaya apa kagak? Itu doang masalahnya. Kalau percaya tuh kotak amal isi dan uang dari. Tapi yang repot malaikat yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allahumma dimumsikan talaba. Ya Allah, seandainya hari ini, pagi ini di musola Taqwa ada jemaahnya yang pelit, yang bakhil, kasih kehancurannya ya Allah, kasih kebinasaannya ya Allah, jangan berkahi hartanya ya Allah. Pilihan ada di antara kita, terserah kita mau didoain malaikat apa mau disumpahin malaikat. Pak, mau didoain apa disumpahin? Doain. Mau duit nggak? Ya, masjid kagak bawa duit. Pantas pagar ada rusak saya kira. Biasanya di masjid bawa duit. Ini udah kagak bawa duit, numpang kencing, numpang wudhu, ada makanan sisa bukan dibawa pulang. Lakuan orang sini emang. Emang tuh kira-kira air kagak bayar, listrik bayar nggak? Air bayar nggak? Yang bayar siapa? Kita numpang kencing, 2 kali numpang kencing kan kalau di mall 4.000. Betul. Di pasar minggu kencing 3.000 Pak. Gua tahu harga kencing pokoknya udah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.